permasalahan utama hambatan perdagangan produk sawit turunannya itu di pasar Uni Eropa adalah hambatan non tarif yang digaungkan baik oleh pemerintah di Uni Eropa maupun oleh NGO yang berbasis di Uni Eropa. Jadi Uni Eropa ini menyuarakan persepsi negatif terhadap minyak sawit, di mana perkebunan kelapa sawit dianggap sebagai penyebab utama dari kerusakan lingkungan, deforestasi, dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kampanye positif kelapa sawit melalui kerjasama dengan lembaga konsultan, kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas untuk menghasilkan publikasi internasional di bidang sawit, sehingga informasi mengenai produk sawit lebih berimbang, sistematis dan berkelanjutan. Di samping itu, demi menjaga pasar ekspor sawit, pemerintah Indonesia secara rutin memasukkan agenda kelapa sawit dalam perundingan-perundingan perdagangan dengan mitra dagang, baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Juga pemerintah Indonesia telah melakukan diplomasi terhadap hambatan perdagangan di Uni Eropa ini dengan dalam melayangkan surat ya, baik dari kepala negara kita, surat dari beberapa menteri, juga tadi disampaikan di pembuka terkait dengan renewable energy juga kita gugat di WTO melalui RDS 593. Lalu juga secara tegas pemerintah Indonesia menyampaikan concern terkait misalnya seperti batas maksimum terkait 3 MPCD pada minyak nabati di Uni Eropa yang sifat diskriminatif. Sementara untuk negatif campaign yang dimotori NGO maupun retail di Uni Eropa, pemerintah terus melakukan upaya secara sistematis dalam bentuk government to business maupun kolaborasi dengan para pelaku usaha dan tentunya asosiasi ya, seperti dari GAPI dalam skema business to business. Jadi untuk pertama seperti itu Mbak. Terima kasih. Farid, sebetulnya ini dampaknya akan seberapa besar Pak terhadap perdagangan CPO di Uni Eropa pada kinerja ekspor RI? Baik, terima kasih Mbak. Jadi bila kita bicara data ya, dengan banyak hambatan ini, bila kita mengacu kepada data 10 tahun terakhir ya, ini kami olah dari data IMF 1511. Jadi ekspor ke Uni Eropa tersebut mencapai di rata-ratakan 671.000 ton per bulan. Namun periode terakhir memang di 8 bulan terakhir Januari hingga Agustus 2022 ini hanya mencapai 444.000 ton per bulan. Jadi dengan kata lain, jadi ada praktek hambatan ini tentunya mengakibatkan penurunannya dari sisi volume. Namun bila kita mengacu kepada pertama dari neraca perdagangan Indonesia ke Uni Eropa untuk periode yang serupa, ini ternyata kita surplus ya. Jadi 8,5 miliar US dollar atau tumbuh 7%. Ini dari neraca perdagangan kita dengan Uni Eropa. Sedangkan secara agregat ekspor kita ke dunia ini naik, ada kenaikan sebesar dari sebelumnya tahun 164 miliar US dollar menjadi 219 miliar US dollar. Jadi atau naik sekitar 33%. Jadi dari sisi kinerja ekspor tidak signifikan ya hambatan Uni Eropa terhadap kinerja ekspor Indonesia secara global. Baik Pak Farid, lalu sebetulnya apa saja upaya pemerintah begitu Pak untuk membuka pasar baru ya, artinya non tradisional untuk ekspor CPO dan seberapa besar potensinya Pak Farid? Baik, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Mukti ya, itu Indonesia mengekspor ke lebih 100 negara. Jadi kalau dilihat 5 besar ya, tujuan utama kita tentunya adalah Tiongkok, Uni Eropa sendiri, India, Pakistan, dan Malaysia. Kita bisa melihat tentunya Asia Selatan ini adalah pasar yang cukup menarik, di mana kemarin Pak Mendak sudah melakukan kunjungan misi dagang, mendapatkan banyak komitmen, dan juga mungkin bila kita ingat pertengahan tahun ini Pak Presiden melakukan kunjungan ke China, di mana didapatkan kontrak senilai 1 juta ton CPO turunannya. Kami baru dapat update juga beberapa hari yang lalu, batu ditingkatkan menjadi 2 juta ton. Jadi artinya peluang cukup banyak ya. Tadi saya setuju disampaikan oleh Pak Mukti untuk tujuan kita bisa melihat Afrika. Jadi seperti keberadaan industri manufaktur CPO dan RBD palm oil ini di Mesir cukup besar andilnya dalam meningkatkan permintaan produk sawit dari Indonesia, terutama kemarin selama pandemi COVID. Lalu juga kami juga melihat juga pasar-pasar yang fokus juga melihat pasar di Asia Timur.